Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah Huda dalam Bicara Bola. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait masalah update transfer dan peta kekuatan dari tim-tim besar Liga Inggris yang akan berlabuh di musim depan, yaitu 2020-2021. Ya, sebelumnya saya sudah membeli jersey terbaru dari Manchester City ya. Ini beli dari salah satu official akun di Line Premier League, official akun Line Premier League yang dipakai ini sangat bagus ya untuk kainnya dan cocok untuk dipakai di tubuh gitu kan. Sangat pas lah gitu. Oh ya, untuk pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait masalah rumor transfer. Kalau kita lihat rumor transfer yang terjadi pada jendela transfer musim panas ini, klub-klub Liga Inggris sama-sama saling beradu untuk siapa sih yang akan menjadi kandidat atau calon kandidat untuk meraih titel juara di musim depan. Karena apa? Karena peta kekuatan dari masing-masing tim itu sangat dibutuhkan dan sangat digali untuk menjadikan tim ini kuat di setiap pertandingan, bahkan di sepanjang musim. Nah, kalau kita melihat dari beberapa tim besar, Big Four ya terutama ya, karena kita akan bahas Big Four saja. Ada beberapa tim di bawah Big Four yang finish di 4 besar kemarin, kita akan bahas singgung sedikit. Tapi yang lebih kita tekankan pada kesempatan kali ini adalah tim yang menduduki peringkat 4 besar di musim ini, di musim 2019-2020. Nah, kita lihat dari skema-skema transfer atau rumus transfer yang ada di Big Four ini. Kita mulai dari peringkat pertama, Liverpool. Kalau siapa sih yang nggak kenal Liverpool yang sudah menjuarai Liga pada musim ini, dan dari tangan dingin Klopp dia bisa meramu tim selama 5 tahun menjadi tim yang benar-benar superior. Namun sampai detik ini belum ada signing kontrak dari pemain yang masuk ke Liverpool. Ini menjadi sungguh diherankan. Karena apa? Karena untuk musim yang akan datang, Liverpool ini harus memiliki banyak pemain, khususnya pemain pelapis yang mana mampu untuk start dan membantu tim dalam kondisi yang stagnan. Bisa jadi membantu tim pada saat salah satu dari pemain inti yang cedera atau saat di bawah underperform. Ya, kita tahu pemain Liverpool pada musim 2019-2020 tidak ada yang cedera, untungnya di situ. Namun kita tidak tahu di musim depan apakah mereka akan sekuat ini, sesolid ini, atau mereka underperform atau bahkan akumulasi kartu atau bahkan cedera. Itu bisa harus diperhatikan oleh Jurgen Klopp. Namun Jurgen Klopp pada saat ini, di hari ini pun belum ada yang signing kontrak pemain untuk klub Liverpool. Ada rumor katanya Thiago Alcantara. Namun kita lihat apakah Thiago Alcantara akan bergabung dengan Liverpool atau ke klub lain, karena klub lain juga membutuhkan, seperti Paris Saint-Germain membutuhkan Thiago Alcantara. Kita patut tunggu apa yang akan terjadi pada Liverpool di bursa transfer musim ini. Nah, kita beranjak ke peringkat kedua. Nah, yang ini dong, Manchester City. Ya, kalau misalnya kita lihat Manchester City di musim 2019-2020, mereka lemah dari sisi pertahanan. Sepeninggal cedera yang diderita oleh Laporte dengan inkonsistennya atau naik turunnya performa dari Johnston, Otamendi, ini membuat lini pertahanan menjadi faktor utama kekalahan dari Manchester City, beberapa kekalahan dari Manchester City di musim 2019-2020. Makanya Josep Guardiola atau Pep Guardiola itu lebih memilih pemain-pemain yang mampu untuk mengangkat performa tim dari sisi pertahanan. Mereka sudah mendatangkan pemain yang notabene tidak begitu buruk, tidak begitu bagus juga, namun pemain ini bisa dipoles, yaitu Nathan Ake. Dulunya pemain ini sangat bagus di Chelsea, dibeli Bournemouth juga sangat bagus. Bahkan performa Nathan Ake di timnas nasional di Belanda juga bagus.
Ini dibutuhkan oleh Manchester City untuk menguatkan lini pertahanan mereka, karena sejauh ini lini pertahanan merupakan sektor yang paling buruk di Manchester City. Dan selain itu Manchester City juga mendatangkan pemain sekelas Fabian Torres. Kalau kita lihat Torres, ini pemain tidak begitu sebagus Lorenzani yang dilepas City ya ke Munchen. Memang tidak sebagus itu. Namun ini pemain masih muda. Ini pemain 20 tahun. Masih bisa dipoles, walaupun toh pada dasarnya nanti di Manchester City saya yakin tidak akan menjadi starting line up. Karena di situ ada Raheem Sterling, di situ ada Riyad Mahrez, di situ ada Bernardo Silva. Menurut saya ini akan menjadi pelapis yang sepadan ketika Riyad Mahrez, Bernardo Silva, Raheem Sterling itu underperform atau bahkan mengalami cedera. Ini bisa menjadi alternatif. Karena apa? Karena di musim depan Manchester City akan menghadapi musim-musim yang sangat krusial. Karena dia akan memulai start di Liga Inggris dan Liga Eropa gitu. Sama seperti Liverpool, makanya saya heran kenapa Liverpool kok musim ini tidak mendatangkan pemain. Sampai detik ini, bukan nggak mendatangkan, maksudnya belum mendatangkan pemain sampai detik ini. Sedangkan klub rivalnya Manchester City itu sudah mendatangkan pemain, 2 malah, lini pertahanan sama lini serang. Kalau dengan demikian Manchester City bisa beradu lebih banyak atau berbicara lebih banyak di Liga maupun di Liga Eropa. Next, peringkat ketiga, Manchester United. Nah, saga transfer dari Manchester United diberikan dana oleh presiden klub sebanyak 160 juta. Dan dia, kalau kita lihat performa di musim 2019-2020, yang patut dibenahi adalah lini pertahanan mereka. Karena Maguire bagus, walaupun agak blunder, tapi dia bagus. Namun butuh tandem yang juga bagus untuk membangun tim yang solid. Itu yang tidak ada di MU. Lindelof naik turun karena juga bikin blunder. Selain Lindelof siapa? Eric Bailly juga demikian, walaupun dia memiliki kecepatan atau sprint yang mampu untuk mengejar atau mematahkan serangan dari lawan. Namun Bailly itu kan underperform juga di musim kemarin. Ini membutuhkan pemain yang bisa tangguh di lini pertahanan. Kabarnya itu adalah Koulibaly mau dibeli MU. Namun yang paling santer adalah Jadon Sancho dengan harga 120 juta. Tunggu dulu. Kalau 160 juta untuk beli Sancho, 120 juta kan tinggal 40 juta. Apakah bisa untuk beli Koulibaly? Harga Koulibaly di kisaran 80-90 juta euro. Menurut saya, apabila ini Jadon Sancho beneran jadi ke MU, harusnya MU menjual beberapa pemain untuk menambah kapasitas untuk belanja di lini pertahanan. Karena lini pertahanan sangat buruk untuk tim sekelas MU pada musim 2019-2020. Menurut saya MU patut belajar dari beberapa tim-tim sebelumnya, yaitu City dan Liverpool. Mereka juga pertahanannya buruk pada saat awal-awal musim Josep Guardiola maupun Jurgen Klopp menangani tim. Tapi mereka perlahan memiliki target untuk membuat lini pertahanan mereka solid. Ya walaupun musim kemarin City juga angin-anginan ya di lini pertahanan, tapi dia sudah berbenah di musim ini mendatangkan Nathan Ake. Apakah MU tidak seperti itu? Harusnya jadi oleh Gunnar Solskjaer harus berpikir, apakah iya dia membeli Sancho tapi tidak membeli lini pertahanan. Kalau kita lihat lini penyerangan, MU sudah banyak, ngapain beli Sancho? Ada Mason Greenwood yang sudah naik-naiknya ini kan ya, pemain muda yang naik-naik daun ini kan, Marcus Rashford, Martial jangan lupa juga. Mereka sebenarnya hanya butuh gelandang bertahan untuk mensuplai lini penyerangan. Tidak usah pemain yang lincah seperti Johnson, gak usah. Yang penting mereka juga sudah punya Bruno Fernandes dengan lini penyerangan seperti itu sudah cukup. Apalagi Mason Greenwood itu sangat bagus-bagusnya di musim ini gitu loh. Ngapain beli tipikal yang sama seperti Mason Greenwood di lini serang MU? Mending
beli lini pertahanan untuk menguatkan pertahanan dari Manchester United. Kita beralih ke Chelsea. Chelsea start duluan dibandingkan 3 tim lainnya. Dia sudah mendatangkan Timo Werner, dia sudah mendatangkan Hakim Ziyech, dan rumornya akan mendatangkan Kai Havertz. Ya Allah, Chelsea. Kalau kita mendatangkan lini serang, kita telah dulu di musim 2019-2020 Chelsea pertahanannya yang buruk, bukan lini serangnya. Dia kebobolan 56 gol loh Chelsea. Terus gak mau berubah pertahanan gitu. Lihat saja, masih Rodriguez, Tomori, Kurtzuma, Christensen itu masih naik turun, bahkan mereka sangat buruk dari sisi pertahanan. Dari sisi penyerangan kita akui kreativitas dari Mason Mount, kreativitas dari dari Willian itu masih bagus gitu loh. Ya walaupun tahun ini Willian sama Pedro itu hengkang, namun kan penggantinya Timo Werner sama Hakim Ziyech. Kan udah cukup lini penyerangan. Kenapa nambah kayak Havertz? Lini tengah mereka juga ya bisa dibilang kreatif lah. Pulisic bisa dimainkan di sebelah kiri, Mason Mount bisa dimainkan sebagai attacking midfielder. Udah kreatif, kenapa harus menambah lagi gitu? Ya, mungkin Chelsea harus belajar dari tim-tim 4 besar lainnya. Harus mempertahankan bagaimana pertahanan mereka solid untuk menjadikan tim ini solid. Mungkin itu saja rumor harga transfer yang berada di Big Four kali ini. Dan untuk tim lain kayak Arsenal masih simpang-siur ya, siapa pemain yang dimasukkan. Tottenham Hotspur juga demikian. Ya mungkin akan dibahas untuk next time-nya. Itu aja ya. See you guys, sampai bertemu di video berikutnya.